dan tim nasional U23 kembali mencetak kemenangan. Kali ini melawan Filipina. Agak susah payah memang kelihatan, dan gol 1-0 itu pun lahir dari bunuh diri pemain bernomor punggung 14, pemain belakang dari Filipina, Jaime Rascuilo. Ini berawal dari lemparan ke dalam, dilakukan oleh Robby Darwish, dan bola melambung, kemudian coba untuk diamankan oleh Rascuilo, tapi tandukannya, sundulannya ke belakang membuat bola itu masuk ke gawang sendiri, mengena tiang dulu, dan tanpa bisa dicegat ya oleh penjaga gawang Nicolas Guimaraes, kiper dari Filipina yang tampil luar biasa ketika mereka mengalahkan Malaysia di pertandingan pertama dengan banyak penyelamatan dibuat oleh Nicolas Guimaraes, terutama menggagalkan beberapa peluang dari striker andalan Malaysia ya saat itu, yaitu Fergus Tierney. Nah, dalam pertandingan kali ini pun dia dipaksa untuk bekerja keras. 17 tembakan coba dilepaskan oleh pemain-pemain Indonesia, 7 diantaranya on target, tapi sayang tidak ada yang benar-benar gol murni yang terjadi kecuali dari hasil bunuh diri. Walaupun peluang itu ada yang tercipta di depan gawang lawan. Sementara bagi Filipina 4 tembakan dan 1 on target yang mereka dapatkan. Indonesia menguasai bola sekitar 67% ya teman-teman, dibandingkan dengan Filipina yang hanya 33%. Memang dari semua aspek kita unggul, tapi ada banyak catatan-catatan penting, PR buat pelatih Gerald van den Berg. Pemain memang coba dengan penguasaan bola yang tinggi, tapi tidak ada kreatif. Ya, kreativitas tim itu hilang, sehingga bola itu begitu mereka terkunci tidak mampu mendobrak pertahanan disiplin yang dilakukan oleh pemain-pemain belakang Filipina. Bola lebih banyak ke belakang terus, bermain di daerah sendiri ke belakang, coba memancing pemain-pemain Filipina untuk keluar, tapi mereka juga cerdas. Mereka tidak mau terpancing dengan gaya Indonesia yang bermain ya mengutak-atik bola di lini kita sendiri, dan tentunya harus lebih kita kreatif yang bagus ya kalau bisa bermain lawan Malaysia nantinya dalam pertandingan terakhir tanggal 21 yang akan datang. Ya, ini yang kita akan tunggu ya. Apakah kita bisa lebih baik dari pertandingan ya yang sudah dilakukan hari ini menghadapi Filipina, karena memang jauh itu kan kelihatan. Kita menang dengan 8-0 melawan Brunei Darussalam, tapi itu bukan kelas kita. Ya, terlalu jomplang ya kualitas antara kita dan Brunei. Nah, ujian sesungguhnya lawan Filipina ini. Dan Filipina jelas memperlihatkan cara bermain yang jauh tentunya dibandingkan dengan Brunei. Pressing mereka bagus, menyulitkan pemain-pemain kita, dan itu terlihat kan. Tidak ada gol yang datang mau dari sebuah set piece yang bagus, dari open play ya, terbuka di depan gawang lawan ya. Kreativitas memang ini sangat-sangat kelihatan. Tidak ada sekali. Walaupun kita gelandang-gelandang kita ini gelandang yang tidak berubah dilakukan oleh Gerald van den Berg ketika melawan Brunei. Artinya Tony Firmansyah, Robby Darwish, ya Arkan Fikri tetap dimainkan. Perubahan itu kan terlihat di starting 11 ketika kita bermain dengan kembali 4 back sejajar. Donny Tri tidak tergantikan, tetapi 3 pergantian. Brandon Ferrari, ya Ahmad Maulana tidak dimainkan. Mereka main melawan Brunei. Kakang Rudianto yang masuk di kanan, kemudian 2 back di center back itu ya ada Kadek Arel yang menggantikan posisi Ferrari sebagai kapten ke-11 bersama dengan Alvarez, Buffon yang ada di sana. Nah, selain yang saya bilang tadi di awal bahwa gelandang kita 3 itu tidak tergantikan, di depan juga coba memainkan ketika Raven belum begitu fit. Ya, memang Raven masuk di babak kedua, tapi coba diistirahatkan oleh coach Gerald van den Berg. Hoki Caraka yang dicoba. Sementara di kiri kanan tuh sama seperti di starting 11 ketika melawan Brunei. Ya, ada Rahmat Arjuna dan juga dengan Raihan Hanan. Tapi apa yang terlihat, Hoki tidak bermain sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, banyak kehilangan bola, salah posisi. Ya, bisa itu yang membuat jadi tarik keluar, dan akhirnya memaksa Raven yang belum 100% fit, bugar, itu harus dimainkan. Karena kita di depan itu memang nggak berfungsi dengan baik di depan. Ya, itu kekurangan kita dalam pertandingan melawan Filipina yang kelihatan sekali. Selain memang
pertahanan Filipina ya yang sangat baik sekali. Saya lihat Gavin Muens, Brian Ezekiel Villanueva bermain juga sangat baik di sana. Kemudian dengan Los Guilos yang tadi, Jaime yang membuat gol bunuh diri. Nah, mereka sangat bagus ya. Dan kita bisa melihat pemain nomor punggung 20 mereka yang tampil oke melawan Malaysia itu enak kalau melihat gaya bermain dia. Tapi sayang memang mereka juga agak hati-hati melawan kita, takut terpancing untuk kemudian kena dengan serangan yang counter attack kita yang sangat baik ya tentunya. Itu yang mereka berhati-hati, mereka bermain lebih mewaspada. Bila mereka punya Javier Alessandro Mariona yang sangat baik. Ada Otu Abang Banatao yang membuat 2 gol ke gawang Malaysia, nomor punggung 7. Ini juga pemain yang sangat bagus kelihatannya di sini ya. Tapi sekali lagi, apapun itu Gerrard dan tim kepelatihan lainnya harus membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi ke depan. Karena ini baru Filipina. Ya, oke, mungkin melawan Malaysia kita masih bisa atasi kalau melihat dengan cara main Malaysia sebelumnya menang dengan 7-1 melawan Brunei. Dan saya rasa dengan cara seperti itu kita bisa mengatasi Malaysia, memang. Tetapi kan yang butuh dasar di sini, kalau kita bermain seperti ini ya agak berbahaya bagi kita. Memang kita butuh seri aja untuk lolos melawan Malaysia setelah kita mengalahkan Filipina. Dan justru Malaysia yang akan berat ya, tersisi kalau semua mereka hampir tidak bisa menang. Malaysia harus menang melawan Indonesia, tapi itu pun sulit. Tetapi untuk di step berikutnya, ya kalau kita misalnya ketemu dengan Thailand, menghadapi dengan Vietnam misalnya, atau di babak final, main seperti ini agak meragukan juga kalau bisa kelihatan, kecuali memang ada perubahan-perubahan yang baik yang dilakukan oleh Gerrard Vandenberg untuk ke depan. Oke, sampai di sini saya berbicara.